Halo dan selamat datang di Jewish World Weekly di I24 News English. Saya Emily Francis. Setiap minggu kami fokus pada cerita, isu, dan tokoh-tokoh yang menarik bagi komunitas Yahudi di sini, di Israel, dan di seluruh diaspora, komunitas Yahudi global. Dan kita mulai dengan berita utama dari dunia Yahudi minggu ini. Silakan simak. Setelah awalnya berencana mengunjungi New York untuk menghadiri KTT Kepolisian PBB, kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itzma Ben-Gvir, telah dibatalkan. Ini adalah kedua kalinya dalam sebulan Ben-Gvir membatalkan perjalanan yang dirumorkan ke Amerika Serikat. Laporan menyebutkan bahwa sebelumnya ia membatalkan kunjungan pribadi karena mengalami masalah dalam mendapatkan visa Serikat akibat tuduhan pidana yang dihadapinya di Israel. Beberapa kelompok Yahudi liberal berencana untuk memprotes kunjungannya. Informasi yang salah dari artikel Wikipedia yang telah diedit telah menyebabkan teori konspirasi antisemitik menyebar tentang seorang wasit Piala Dunia, François Letexier, yang membuat keputusan kontroversial terhadap Mesir dalam pertandingan mereka melawan Argentina. Bagian awal kehidupan di Wikipedianya diedit secara salah untuk mengklaim bahwa dia adalah Yahudi dalam upaya mendiskreditkan keputusan-keputusan wasitnya. Ini bukan pertama kalinya di Piala Dunia ini tuduhan aneh serupa muncul, karena televisi Al Jazeera mengklaim bahwa Lionel Messi adalah bagian dari lobi Yahudi setelah Argentina mengalahkan Al Jazeera. Parlemen Italia telah mulai memproses rancangan undang-undang untuk menciptakan proses formal dalam mengembalikan karya seni dan properti budaya yang dijarah pada era Holocaust. Undang-undang tersebut akan mencakup karya-karya yang disita atau hilang akibat undang-undang rasial antisemit di bawah fasisme Italia dari tahun 1938 hingga 1945. Para pendukung restitusi Yahudi mengatakan, Italia sudah lama tidak memiliki prosedur yang jelas, meskipun telah menandatangani prinsip-prinsip internasional tentang seni yang disita oleh Nazi. Dan akhirnya, dua mantan sandera Israel, Sasha Trufanov dan Sapir Cohen, telah menikah, menjadi sandera pertama yang melakukannya sejak dibebaskan dari penawanan. Mereka diculik bersama dari kibbutz dekat Oz dan dibebaskan secara terpisah. Cohen setelah 55 hari dan Trufanov setelah hampir 500 hari. Pernikahan emosional mereka di Israel dihadiri oleh sesama mantan sandera dan Presiden Isaac Herzog yang memberkati pasangan tersebut di bawah cupah. Jajak pendapat terbaru menunjukkan betapa terpecahnya komunitas Yahudi Amerika mengenai Israel dan perang di berbagai front yang sedang berlangsung. Menurut survei AP, 7 dari 10 orang dewasa Yahudi secara keseluruhan mengidentifikasi diri sebagai Yahudi ketika ditanya tentang afiliasi agama mereka. Namun di sisi lain ketika berbicara tentang perang di Gaza, hanya setengah dari 70% tersebut yang percaya bahwa operasi Israel di Gaza dibenarkan. Dan sekitar 25% dari mereka yang mengidentifikasi diri sebagai Yahudi percaya bahwa Israel telah melakukan genosida. Kini yang bergabung bersama kami dari Yerusalem untuk memberi informasi lebih lanjut adalah Profesor Gil Troy, seorang peneliti senior di JPPI dan penulis buku The Essential Guide to the US-Israel Partnership. Halo dan terima kasih telah bergabung bersama kami. Senang bertemu dengan Anda dan semoga suasana setelah 4 Juli masih menyenangkan. Ya, benar sekali, benar sekali. Jadi ceritakan kepada kami pertama-tama tentang jajak pendapat ini. Maksud saya mereka mirip tapi juga berbeda. Tapi semuanya mengarah pada hal yang sama yang membuat Anda bingung. Apakah ada sesuatu yang berubah sejak 7 Oktober tentang pandangan orang Yahudi Amerika terhadap Israel dalam perang ini yang mungkin sebelumnya tidak mereka pikirkan? Nah, mari kita pikirkan dua fenomena mendasar. Pertama, ada kampanye media yang luar biasa besar, kampanye media sosial yang luar biasa besar, dan kampanye internasional yang luar biasa besar terhadap Israel, yang memasukkan kata genosida, ke dalam opini publik arus utama. Saya melakukan sebuah studi selama 9 bulan, 9 bulan pertama setelah 7 Oktober. Dan ketika Amerika memimpin pertempuran Mosul di Irak selama 9 bulan, New York Times memberitakannya dalam 80 artikel dan 10 hingga 40 ribu warga sipil yang sayangnya tewas dalam pertempuran yang dianggap sah. Dalam 9 bulan pertama setelah konflik Gaza dimulai, 7 Oktober New York Times menerbitkan 6.656 artikel. Jadi semua orang Amerika, semua orang di seluruh dunia berada di bawah tekanan media yang luar biasa ini. Wow. Selain itu, orang Yahudi Amerika telah dibesarkan untuk menyesuaikan diri, untuk menjadi bagian dari kelompok. Dan terutama ketika begitu banyak orang Yahudi Amerika cenderung berada di sisi kiri spektrum politik. Dan sekarang, sisi kiri memiliki sekelompok orang yang sangat anti-Zionis, sehingga Anda akhirnya menyerah pada tekanan itu. Jadi jajak pendapat itu memang sangat mengecewakan. Tapi saya tidak merasa perlu panik karena sebagai seorang sejarawan, saya bisa melihat dari sudut pandang jangka panjang. Saya tahu bahwa misalnya pada tahun 1989, hanya sekitar 45% orang Amerika yang mendukung Israel. Lalu angka itu melonjak dalam 2 tahun karena Perang Teluk Persia.
Saya tahu bahwa pada 7 Oktober 61% orang Amerika, bukan hanya Yahudi Amerika, mendukung Israel, dan lebih dari 80% Yahudi Amerika mendukung Israel. Jadi kita sedang berada di masa yang sangat sulit. Kita juga memiliki banyak ketegangan, jelas, seputar pemerintah Israel dan juga tentang Trump. Jadi ini mungkin seperti badai yang sempurna, tapi saya pikir kita akan bisa melewatinya. Maksud saya, memang ada begitu banyak hal yang terjadi secara bersamaan. Maksud saya, kita melihat begitu banyak perubahan pada pemerintahan sejak 7 Oktober. Dan tentu saja, semua kerusuhan di kampus dan apa yang terjadi dengan Mondani. Tapi kamu benar, menurutku ini menarik soal asimilasi ini. Maksudku, ini adalah bagian dari pengalaman Yahudi Amerika selama berabad-abad. Tapi menurutku, apa yang terjadi pada 7 Oktober itu telah membangunkan banyak orang yang merasa, ya sudah, aku sudah berasimilasi, aku sudah membaur untuk menyadari hal itu. Kamu tahu, tetap saja ketika situasi memanas, pandangan terhadap orang Yahudi itu masih ada, meskipun mungkin belum dirasakan sampai setelah 7 Oktober. Benar, jadi antisemitisme yang muncul itu benar-benar mengejutkan. Memang ada fenomena beberapa orang Yahudi Amerika yang menjauhkan diri dan menjadi jauh lebih vokal serta fanatik tentang hal itu. Tapi kamu juga menunjukkan bahwa ada lonjakan. Dan kamu tahu, kenyataannya adalah bahwa sejarah Yahudi sebenarnya juga banyak sejarah lain. Tapi sejarah Yahudi lebih banyak ditentukan oleh inti, oleh kelompok orang yang tetap berkomitmen. Dan selalu ada pihak yang tidak setuju. Selalu ada orang-orang yang meninggalkan Yudaisme, Zionisme, dan Israel. Jadi saya suka fokus pada apa yang saya sebut pilates. Mari kita perkuat inti. Dan saya juga belajar dari paman saya, Irv, yang dulu bekerja di bidang periklanan. Dia adalah salah satu pengiklan besar pada tahun 1950-an, 60-an, dan 70-an. Dan ketika dia pensiun setelah 50 tahun di bisnis periklanan, dia berkata satu hal yang dia pelajari adalah bahwa di Amerika, satu-satunya yang tetap adalah perubahan. Dan hal lain yang harus kita tambahkan adalah bahwa saat ini kita sedang berada di masa mania, benar-benar mania anti-Zionis. Dan itu juga memiliki dampak yang besar. Jika Anda memikirkan 6 atau 7 tahun terakhir, kita mengalami mania. Anda mungkin setuju atau tidak setuju, tapi kita pernah mengalami mania soal George Floyd dan rasisme. Kita pernah mengalami mania soal gerakan Me Too. Kita pernah mengalami mania soal trans. Kita pernah mengalami mania soal trans. Kita pernah mengalami mania soal trans. Ada saat-saat ketika media, dan terutama media sosial, benar-benar memperbesar suatu isu. Dan sekali lagi, Anda bisa berada di satu sisi atau sisi lain dari masalah tersebut. Saya tidak membicarakan soal itu, tapi saya membicarakan saat di mana ada kelompok minoritas kecil yang sangat berkomitmen mendorong suatu agenda dan akhirnya menjadi arus utama. Jadi kita juga harus menghadapi dimensi itu. Benar. Dan Anda tahu, mari kita bahas juga, Anda tahu hal-hal yang lebih lokal di New York. Dan kita tahu, Anda tahu semua drama yang terjadi dengan Mamdani dan kemudian pemilu paruh waktu ini dengan banyak orang yang didukungnya memenangkan pemilihan pendahuluan Kongres yang akan terus mengubah wajahnya. Tapi satu hal yang menarik Anda tahu, dengan itu ketika Anda melihat secara politik, Anda menemukan bahwa Yahudi Amerika Serikat sebenarnya lebih mendukung atau membuat Mamdani lebih populer daripada Netz dan Netanyahu. Meskipun mereka mengidentifikasi diri sebagai orang Yahudi dan peduli pada Israel. Itu sangat bertentangan sekali. Jadi sekali lagi, ini adalah momen kebingungan identitas di satu sisi. Di sisi lain, juga telah terjadi demonisasi. Ada sebuah buku hebat dari tahun 1972 tentang mania-mania ini dan ditulis oleh Stanley Cohen berjudul Moral Panics and Folk Devils. Dan Israel, terutama Bibi, telah menjadi kambing hitam. Netanyahu telah menjadi kambing hitam, bahkan di antara para pendukung Israel, bahkan di antara orang-orang yang menyebut diri mereka Zionis. Pada saat yang sama, Mamdani sedang mendapatkan semacam, Anda tahu, sorotan positif tentang dirinya. Jadi sekali lagi, tidak mengherankan kalau kita melihat hal ini, tapi tentu saja ini mengkhawatirkan. Saya punya teman anggota Kongres dari Partai Demokrat dari Midwest, saya hanya akan bilang begitu, yang berkata, tapi jangan lupa Manhattan itu sebuah pulau. Dan kita juga harus menunjukkan bahwa sehari setelah 3 teman Mamdani, 3 kandidat Kongres itu menang di New York, Komite Kongres Partai Republik mengirim bunga ke Hakim Jeffries beserta surat simpati. Dan mereka berkata, pertama-tama, kami turut berduka cita atas kehilangan Anda, tapi juga terima kasih banyak karena telah membuat hidup kami lebih mudah. Saat ini, kita melihat ada sedikit perang saudara di Partai Demokrat. Jelas ada banyak kemarahan terhadap Trump, dan Trump adalah pemersatu, tapi itu menutupi perpecahan mendalam antara kelompok kiri jauh yang tidak kenal kompromi, memiliki semacam pasifisme yang merusak diri sendiri, anti-polisi, anti-ICE, anti-Trump, dan anti-Israel. Dan mereka menggunakan itu untuk mencoba mendapatkan pengaruh dengan sisa partai yang memang anti-Trump tapi tidak sefanatik itu. Dan bagaimana menyeimbangkannya? Ya, maksud saya memang begitu. Di Israel, kamu punya cukup banyak partai di dalam partai. Tapi ya, maksudku ada banyak area abu-abu di masing-masing dari mereka.
Sayangnya waktu kita sudah habis, tapi ini sangat menarik. Gil Troy, terima kasih banyak. Dan pastikan semuanya untuk melihat e-booknya, The Essential Guide to the US-Israel Partnership. Terima kasih sekali lagi. Semoga harimu menyenangkan. Pemerintah Israel bertemu dengan para pemimpin Yahudi Amerika dan sepakat untuk merencanakan dana sebesar 59 juta dolar untuk memperkuat pendidikan Yahudi di diaspora. Namun, apakah intervensi pemerintah Israel di diaspora merupakan hal yang baik atau justru berdampak negatif? Noah Alterman, koresponden senior I24 News English, akan membawakan ceritanya. Pemerintah Israel minggu ini dengan suara bulat mengesahkan rencana yang akan mengirimkan 200 juta shekel, sekitar 67 juta dolar Amerika Serikat, ke komunitas Yahudi di Amerika Serikat dan Kanada, terutama untuk membantu pendidikan Yahudi di komunitas-komunitas tersebut. Proyek ini dimaksudkan sebagai kemitraan antara pemerintah dan organisasi payung Federasi Yahudi Amerika Utara yang bekerja sama dengan komunitas Yahudi di ratusan kota dan daerah di Amerika Serikat dan Kanada. Jadi, masalah apa yang ingin diatasi oleh rencana ini? Sebenarnya, masalah utamanya sederhana, tapi membingungkan. Biaya sekolah Yahudi swasta, yaitu sekolah tempat keluarga Yahudi Amerika atau Kanada dapat menyekolahkan anak-anak mereka untuk memperoleh pendidikan Yahudi. Namun, sekolah-sekolah tersebut menjadi sangat mahal, sehingga secara umum dianggap terlalu mahal untuk dapat dibayar dengan nyaman oleh banyak keluarga Yahudi Amerika. Dan program ini tampaknya dimaksudkan untuk membantu menurunkan biaya sekolah dan mensubsidinya. Namun ada isu lain yang juga akan ditangani. Dukungan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah tersebut. Dan juga meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk melalui program percontohan untuk mendukung pendidikan digital sebagai bagian dari pendidikan yang diterima anak-anak. Jadi ada argumen yang mendukung maupun menentang langkah ini. Dan jika berbicara tentang argumen yang mendukungnya, hal ini memperkuat kemitraan antara Israel dan diaspora Yahudi, khususnya di Amerika Serikat, yang menjadi tempat tinggal 80% Yahudi diaspora. Pada saat Yahudi diaspora sedang diserang, ketika hubungan mereka dengan Israel juga diserang. Pendidikan Yahudi tidak hanya dapat menyelesaikan masalah lama tentang asimilasi, tetapi juga masalah yang sedang berkembang, yaitu antisemitisme. Dan uang ini akan membantu meningkatkan kemitraan untuk mencapai tujuan tersebut. Itulah argumennya. Dalam hal argumen yang menentang, sebuah artikel di JNS telah mengemukakan bahwa mengapa seorang wajib pajak Israel, termasuk wajib pajak Israel dari latar belakang kelas pekerja dan komunitas kelas pekerja, pada dasarnya harus mensubsidi biaya sekolah swasta. Untuk keluarga Yahudi Amerika yang jauh lebih mampu, mengapa orang Yahudi Amerika atau Yahudi Kanada di komunitas mereka sendiri dan dengan dana mereka sendiri, mengapa mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini tanpa melibatkan wajib pajak Israel? Bagaimanapun juga, ini sudah disetujui oleh pemerintah Israel, jadi siap untuk dijalankan. Sebuah kemitraan antara negara Israel dan Federasi Yahudi Amerika Utara. Nah, Israel memiliki kontestan Miss Universe baru yang membanggakan untuk panggung dunia. Daniela Yablonska yang berusia 25 tahun tumbuh besar di Miami dengan ayah asal Israel. Dan sejak usia muda dia sudah melakukan advokasi Yahudi dan Israel. Juga seorang seniman, cantik dan semua hal di atas, serta sangat tinggi. Sangat tinggi. Kami sangat senang kamu hadir di studio, selamat datang. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Kamu punya semua ini dan juga tinggi badan. Dan tinggi badan. Ya, saya lebih tinggi dari setiap pria Israel. Tidak, itu tidak membuatnya mudah, kecuali kalau kamu berpacaran dengan pemain basket. Saya akan merasa kasihan pada putri-putri saya. Ya, tidak apa-apa. Hei, menjadi seorang atlet itu bagus. Jadi jelaskan, pertama-tama, maksud saya tumbuh besar di Miami. Dan saya dengar ayahmu orang Israel. Jadi kamu jelas punya yang terbaik dari kedua dunia. Jadi apakah itu sudah ditanamkan sejak dini? Karena kamu sudah melakukan kegiatan junior dengan Stand With Us. Dan kamu sudah beradvokasi sejak usia sangat muda. Dari mana asalnya itu? Ibuku selalu memastikan untuk mengajarkan aku dari mana asal-usulku. Ibunya adalah seorang penyintas Holocaust. Dan kemudian dalam hidupku, aku mengetahui bahwa kakekku, sahabatku di Israel, juga merupakan seorang penyintas Auschwitz. Dan saftaku selamat setelah diusir dari Libya. Jadi aku selalu tahu sejarahku dan orang tuaku benar-benar menanamkannya dalam diriku. Karena itu, aku selalu sangat bangga akan hari itu. Dan aku selalu berpikir dalam hati, aku sangat beruntung menjadi seorang Yahudi. Aku ingin benar-benar hidup sebagai orang Yahudi. Jadi, aku selalu punya rasa cinta untuk Israel. Bahkan sulit untuk dijelaskan, tapi aku selalu mencintainya. Aku akan bilang ke orang-orang bahwa aku lahir di Israel karena aku ingin terdengar begitu eksotis. Iya, benar sekali. Dulu memang terasa eksotis. Sekarang kamu tahu,
Sekarang semuanya akan sangat berbeda, sayangnya. Bahkan di usiamu yang masih muda, begitu banyak yang telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, dari mana awalnya kamu tertarik dengan dunia kontes kecantikan? Karena jelas kamu cerdas dan aku yakin juga atletis dan semua itu. Jadi, apa yang membuatmu memilih jalur itu juga? Lucu sebenarnya, dunia kontes kecantikan itu sama sekali tidak pernah ada dalam rencana hidupku. Aku benar-benar tidak tahu. Modeling justru datang lebih dulu. Saat aku berusia 15 tahun, aku selalu jadi yang paling tinggi. Jadi aku menjadi model selama 10 tahun, dan aku sangat menyukainya. Aku tidak pernah menyangka akan terjun ke dunia kontes kecantikan. Tapi ketika aku melihat kesempatan itu di media sosial, karena ada seorang pria Israel di Miami yang membeli ajang kontes ini, dan akhirnya kami bisa mengadakannya lagi setelah 7 Oktober. Aku bilang, aku harus ikut. Ini terlalu keren untuk dilewatkan. Aku menonton Miss Congeniality, dan aku ikut ajang Miss Israel. Itulah cerita gilanya. Wow. Ya, setelah 1 tahun tinggal di Israel, aku kembali, aku ikut ajang Miss Israel, dan aku menjadi runner-up pertama juara kedua Miss Israel. Jadi sekarang, apa yang kamu harapkan dari kompetisi besar di Puerto Rico? Maksudku, itu seperti panggung yang jauh lebih besar dan harus, aku bisa tampil di TV seharian. Tapi maksudku, selama bertahun-tahun aku mewawancarai para model dan seperti kamu tidak akan pernah melihatku naik ke atas panggung, melakukan hal-hal seperti itu. Dan melakukan hal-hal seperti itu punya harus menakutkan. menyeramkan. Iya, itu memang menyeramkan. Tapi lucunya, aku memang sudah mengharapkan kebencian. Aku benar-benar sudah mengharapkan kebencian dari kalangan pro-Palestina. Aku sudah mengharapkan kebencian dari semua sisi, baik itu antisemitisme maupun anti-Zionisme. Tapi banyaknya cinta dan dukungan yang aku terima dari dalam, itu mengingatkanku pada Eurovision pertama setelah 7 Oktober, ketika Eden Golan, seperti bagaimana negara ini bersatu mendukungnya. Itu benar-benar menginspirasiku ke tingkat berikutnya. Cara dia membawa dirinya, cara dia mewakili negara kita, aku juga ingin melakukan itu dengan caraku sendiri. Bagaimanapun juga, aku bisa, terutama dengan jangkauan yang aku miliki di luar Israel, benar-benar menunjukkan kepada orang-orang tentang Israel dan menunjukkan kepada mereka keindahan, keberagaman, semua hal itu. Ini hanyalah platform lain. Bagiku, aku menyebutnya Eurovision versi Latin. Karena orang Latin sangat mencintai ajang ini benar-benar sebuah kesempatan. Ya, itu benar. Tepat sekali, ini adalah sebuah platform yang kami gunakan untuk mengikuti Miss Universe Atlanta beberapa tahun yang lalu. Saya meliputnya, itu luar biasa. Benar sekali. Pertunjukan seumur hidup mereka. Saya ingat, kamu benar. Orang-orang Amerika Selatan dan Amerika Tengah sangat bersemangat. Bagi kami, ini sebesar Eurovision bagi Eropa. Benar sekali. Kita sebagai orang Israel melewatkan peluang besar di PR kita untuk mewakili diri kita dan hadir. Iya. Kita mengendalikan narasi dengan hadir dan memperkenalkan diri kita. Juga dengan menjadi kuat dan bangga. Itu juga penting. Bukan hanya soal tampil di atas panggung. Maksudku, setiap orang punya sesuatu yang harus membuat mereka sampai di sana. Seperti masuk ke universitas. Maksudku, jelas kamu lebih dari sekedar wajah cantik. Dan aku yakin mereka mempertimbangkan semua hal itu ketika memutuskan siapa yang akan melaju sampai akhir. Ya, Benar sekali. saya sangat bersyukur. Setelah tahun lalu, saya tahu saya menginginkannya, dan saya benar-benar hancur karena hanya mendapat posisi kedua. Tapi rasanya seperti campur tangan ilahi. Jadi mungkin itu memang Hashem, berkata, tunggu 1 tahun, habiskan 1 tahun penuh di Israel, selesaikan ariyahmu, menetap, mulai pergi ke Shul. Dan itu akhirnya terwujud sekarang. Ini adalah peringatan 75 tahun. Ini momen besar. Wow, jadi bahkan itu juga. Tentu saja seperti halnya apapun ketika kamu berurusan dengan persaingan, terutama perempuan, pasti ada kontroversinya. Jadi pemenang tahun lalu percaya pada batas 2 masa jabatan, dan dia tampaknya mempertanyakan keabsahannya. Dari mana asalnya? Saya tidak yakin, dan saya benar-benar sedih. Saya benar-benar sedih karena ada begitu banyak pertikaian internal. Saya benar-benar ingin memberdayakan perempuan, dan saya tidak ingin fokus pada hal-hal negatif. Saya sudah menerima begitu banyak, seperti saya tidak pernah menyangka. Saya sampai kehabisan kata-kata untuk menggambarkan betapa besarnya semangat perempuan yang mengelilingi saya dari para perempuan di Israel yang datang dari seluruh dunia. Pesan-pesan yang saya terima adalah bahwa kebencian atau fitnah apapun, semuanya tidak penting, karena saya memiliki energi perempuan yang begitu kuat mendukung saya. Dan memang seharusnya seperti itu. Benar sekali, memang seharusnya seperti itu. Saling mendukung satu sama lain. Benar sekali, itu hanya membawa nama buruk bagi Israel ketika kita saling bertengkar satu sama lain. Saya setuju denganmu, terima kasih. Dan saya yakin kita akan bertemu lagi. Ya, sampai jumpa di bulan November. Dan semoga sukses di bulan November. Kami akan menghadirkanmu lagi. Terima kasih. Ini akan menjadi sulit. Wah,
Ya, Tapi saya berjanji akan membawa perubahan. Saya berjanji akan mewakili rakyat Israel. Mari kita menang dan kembali Kembali ke studio. dengan mahkota resmi Anda. terima kasih. Maccabiah Games ke-22 telah berlangsung dengan meriah, dengan penduduk lokal dan turis sama-sama dapat menyaksikan para atlet Yahudi terbaik dari segala usia berpartisipasi dalam lebih dari 40 cabang olahraga. 8.000 atlet dari lebih dari 40 negara turut berpartisipasi dengan delegasi terbesar datang dari tempat yang jauh seperti Argentina, Brazil, Meksiko, dan tentu saja Amerika Serikat dengan 900 atlet termasuk tamu kita berikutnya. Mari kita sambut Maya Greenberg yang sedang bertanding di kompetisi sepak bola junior di bawah usia 17 tahun dan juga berasal dari Los Angeles seperti saya. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di sini. Dan selamat ya, terima kasih. Terima kasih sudah mengundang saya. Jadi, aku ingin membahas pengalamanmu sejauh ini. Tapi latar belakangmu sangat menarik. Baru berusia 17 tahun, tapi sudah sangat serius menekuni sepak bola. Kamu seorang penyerang, bermain di tim klub, juga di sekolah menengah. Apakah ini memang sudah menjadi hidupmu sejak kecil? Dan kamu tahu punya potensi untuk melangkah sejauh ini? Ya, aku sudah menekuni olahraga ini sejak mungkin umur 5 tahun, sejak ayahku memasukkanku ke olahraga ini. Aku sempat mencoba berbagai olahraga lain, tapi aku selalu kembali ke sepak bola. Jadi ini memang benar-benar passionku. Dan aku sudah berusaha sampai ke level paling kompetitif. Aku benar-benar menikmati semua pengalamannya sejauh ini. Ya, aku juga tahu. Aku nggak tahu bagaimana di negara bagian lain. Tapi meskipun sepak bola bukan olahraga paling populer di Amerika Serikat, tapi untuk perempuan, sepak bola memang yang paling populer. Ya, pembinaan sepak bola putri memang sangat terorganisasi dengan baik. Jadi, apa kamu punya bakat sekaligus keinginan untuk sampai sejauh ini? Atau apakah itu memang sesuatu yang sudah kamu miliki sejak lahir dan semua pelatih terus berkata, lanjutkan, lanjutkan? Aku rasa aku harus menghadapi banyak kesulitan untuk sampai di posisiku sekarang. Dan menurutku aku memang harus menghadapi itu semua agar bisa mencapai level yang sangat kompetitif. Tapi ya, aku rasa memang kamu harus punya dorongan dan hasrat untuk bermain olahraga ini. Karena begitu banyak perempuan lain juga mencoba bermain olahraga ini. Jadi kamu bersaing dengan banyak orang dari berbagai latar belakang dan negara yang berbeda. Jadi menurutku, kamu harus punya hasrat tertentu untuk bisa mencapai tingkat persaingan yang paling tinggi. Jadi sekarang berada di sini, ini sangat menyenangkan. Aku ikut upacara pembukaan bersama kalian semua. Jadi bagaimana rasanya bersama rekan satu timmu? Pasti terasa aneh ya. Setidaknya di Olimpiade kalian berlatih bersama. Tapi di sini kamu langsung digabungkan dengan perempuan-perempuan muda berbakat lainnya dan mencoba menjadi sebuah tim. Padahal kalian belum saling mengenal. Iya. Meskipun kami baru bertemu sekitar seminggu yang lalu, kami langsung cocok satu sama lain. Kami belajar bagaimana membangun chemistry baik di dalam maupun di luar lapangan. Dan penting bagi kami semua untuk saling terhubung di luar lapangan. Jadi, itu membuat permainan jadi sedikit lebih mudah. Dan menurutku, seiring berjalannya pertandingan, kami terus belajar bagaimana membangun kerjasama tim yang terbaik dan memastikan bahwa kami semua terlibat dalam segala hal dan saling menjaga satu sama lain. Dan bagi kami, ini benar-benar pengalaman terbaik yang pernah kami rasakan. Ya, teman seumur hidup setelah ini, sudah pasti. Jadi ceritakan bagaimana semuanya berjalan. Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Aku juga ikut Love Lebanon Maccabi Games 2 tahun lalu. Tapi karena tahun ini diadakan di Israel, rasanya jadi 10 kali lebih baik. Aku bertemu begitu banyak orang dari latar belakang yang berbeda. Pertandingannya sangat seru, sangat kompetitif. Semua orang bersorak. Jadi ini benar-benar pengalaman yang luar biasa untuk bisa mengenal semua orang dari berbagai negara dan juga akrab dengan teman-teman setimku. Ya, jadi jelas banyak hal bisa berubah dengan sangat cepat. Kamu tahu, sehubungan dengan turnamen dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan, apakah kamu senang dengan cara kamu bermain? Apakah kamu sudah mencetak beberapa gol? Ya, aku sudah membuat beberapa assist, aku sudah sangat dekat untuk mencetak gol, tapi aku benar-benar berharap di pertandingan berikutnya aku bisa mencetak gol. Dan kami benar-benar punya kerja sama tim yang sangat baik, jadi aku pikir aku akan mencapainya dalam waktu dekat. Dan kami memang bermain sangat baik. Dan semoga saja kami bisa mempertahankan tingkat keterampilan dan semangat tim ini, mungkin berharap kami bisa sampai ke final. Juga, aku tahu ini hal baru tentang junior yang sekarang mereka mengizinkan usia yang lebih muda untuk ikut. Tapi coba jelaskan tentang potensi menjanjikan dari, kamu tahu, berbagai usia, master terbuka, orang-orang di atas 55 tahun. Aku tahu ada atlet triathlon berusia 87 tahun di tim.
Tapi untuk menjadi generasi berikutnya, kamu tahu, aku membayangkan kamu juga punya impian untuk Olimpiade dan yang lainnya. Maksudku, kamu merasa ada harapan nyata bagi perempuan Yahudi untuk memiliki karir profesional yang benar-benar sukses. Ya, dengan pengalaman ini, aku benar-benar melihat begitu banyak atlet berbakat yang merupakan orang Yahudi. Dan menurutku, ini benar-benar membuka jalan bagi kita untuk makin menonjol di kancah olahraga Olimpiade. Dan menurutku, dengan bakat yang kita miliki di sini, kita pasti bisa membawanya ke Olimpiade. Ya ampun, itu akan luar biasa. Sekarang, secara pribadi, kamu menjadi penyuara bagi perempuan muda lainnya. Kita tahu betapa banyaknya kamu tahu tekanan. Lalu ada tekanan akademis, media sosial, tekanan tentang berat badan dan penampilan, dan ini itu. Jadi ceritakan pengalamanmu sendiri dan beberapa tantangan kesehatan karena kamu membakar banyak kalori dan harus benar-benar menjaga kebugaran. Apa yang terjadi dan bagaimana kamu berharap bisa menginspirasi perempuan lain? Ya, jadi akhirnya aku didiagnosis dengan Red S, yaitu kekurangan energi relatif dalam olahraga, di mana aku tanpa sengaja tidak tahu kalau aku membakar lebih banyak kalori, jauh lebih banyak dari yang aku rencanakan. Jadi aku benar-benar membakar begitu banyak kalori lewat olahraga, melakukannya beberapa jam sehari, setiap hari. Dan aku benar-benar tidak mengerti seberapa banyak aku sebenarnya butuh asupan untuk mengikuti semua aktivitas itu. Sampai akhirnya detak jantungku turun ke angka 30-an, aku bahkan tidak tahu itu. Hanya karena aku pergi ke dokter sekali, aku bahkan tidak tahu aku punya gejalanya. Dan hanya karena aku pergi sekali, mereka langsung membawa aku ke rumah sakit. Aku harus istirahat total di tempat tidur selama 2 minggu. Dan aku bahkan tidak tahu kalau aku kehilangan begitu banyak berat badan. Dan itu benar-benar sangat mempengaruhi performaku. Dan harus istirahat total selama itu benar-benar sangat melelahkan secara fisik dan mental. Aku tidak bisa berolahraga selama 6 bulan. Wow. Jadi sekarang setelah melihat apa yang terjadi padaku, aku benar-benar tidak ingin hal itu terjadi pada gadis lain manapun. Jadi apa saranmu? Maksudku, tidak semua orang akan jatuh sakit, sakit parah, tapi jelas kadang-kadang kamu memang lupa tentang kesehatanmu sendiri saat kamu sibuk dengan kehidupanmu. Dan kemudian kamu juga khawatir tentang masalah berat badan di samping menjadi seorang atlet. Saya akan bilang, dengarkan ahli gizi dan nutrisionis yang kredibel. Jangan percaya mitos-mitos di internet. Banyak di antaranya sangat tidak benar. Dan bahkan jika itu benar, belum tentu benar untukmu. Karena tubuh setiap orang berbeda. Jadi, wah, kamu memang punya banyak hal yang harus dihadapi. Dan kami akan terus mendukung tim ASRX. Tentu saja semua orang adalah pemenang, tapi aku punya alasan pribadi untuk memihak tim Amerika Serikat. Jadi terima kasih banyak sudah datang dan semoga beruntung. Dan itu saja untuk episode Jewish World Weekly minggu ini. Kunjungi saluran YouTube i24 News English kami, juga situs web kami. Tentu saja semua platform media sosial kami untuk mengikuti episode ini, juga episode dan segmen lainnya. Saya Emily Francis. Terima kasih banyak sudah menonton, dan Shalom dari Tel Aviv.